Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Rizky Alfiansa. Saya di sini juga tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya, ada Feby Saputra, ada Depri Pujianto, Adi Herlambang, Erlan Hermansyah, dan juga Antonius. Di sini kami akan mempresentasikan tentang asuransi. Oke. Untuk slide selanjutnya akan ada pemaparan dari Erlan Hermansyah. Kepada Erlan Hermansyah, dipersilakan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai asuransi. Ada satu kutipan di sini di mana banyak orang tidak menyukai asuransi, tetapi kenyataannya mereka sangat membutuhkan proteksi. Jadi di sini ada satu kutipan yang sangat menarik, di mana asuransi itu begitu penting untuk kita untuk memproteksi diri kita supaya kita bisa mempersiapkan masa depan kita jikalau nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan atau apapun itu, kita sudah mempersiapkannya secara awal. Untuk selanjutnya, masalah asuransi ini merupakan usaha yang dilakukan oleh banyak pihak untuk menghadapi adanya ketidakpastian atau uncertainty pada masa mendatang, serta memungkinkan terjadinya resiko yang muncul adanya kerugian, baik kerugian berupa kehilangan jiwa maupun kehilangan barang yang dimiliki oleh seseorang. Jadi asuransi di sini suatu upaya yang dilakukan oleh pihak untuk menghadapi adanya kerugian. Jadi dia itu ketika ada kerugian, dia punya proteksi atau dia punya pelindung untuk mengcover ketika terjadi kerugian maupun kerugian jiwa pada saat nanti contohnya ada kecelakaan, meninggal dunia, apapun itu, dia punya suatu income lah. Ataupun pada saat kehilangan barang, entah itu kebakaran, mengalami bangkrut atau apapun itu, dia tetap memiliki kemungkinan untuk mendapatkan suatu income untuk mempertahankan usaha hidupnya atau apapun itu. Selanjutnya, ketidakpastian pada masa mendatang sebagai kondisi yang senyatanya akan terjadi hampir seluruhnya merupakan resiko terhadap diri manusia dan barang yang dimilikinya. Jadi dalam proteksi ini untuk menjawab ketidakpastian yang dimiliki oleh seseorang ketika dia semasa menjalankan hidupnya atau menjalankan usahanya itu, dia memiliki sebagai pelindung atau pengcover lah istilahnya seperti itu, ketidakpastian yang dimilikinya sebagai kondisi yang senyatanya terjadi hampir seluruh yang merupakan resiko dalam hidup, entah itu jiwa ataupun barang. Saya Depri Pujianto, saya akan mengajukan untuk presentasinya. Di sini apa itu asuransi? Asuransi secara hukum, asuransi merupakan perikatan antara dua pihak pemegang polis atau tertanggung. Adalah pihak yang mengalihkan resiko dan dilakukan dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi. Sebagai pihak yang menerima resiko atau penanggung, pembayaran premi merupakan kewajiban pemegang polis dan sebagai bukti pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Dan penanggung atau perusahaan asuransi akan membuatkan perjanjian yang disebut sebagai polis asuransi. Jika terjadi kerugian akibat resiko, maka penanggung akan memberikan ganti rugi yang besarnya telah ditentukan dalam polis asuransi. Di sini juga ada itu apa resiko. Resiko dapat didefinisikan sebagai antara lain yang pertama kemungkinan terjadinya kerugian, terus yang kedua adanya ketidakpastian, yang ketiga yaitu adanya penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Untuk slide selanjutnya itu di sini ada diagram hubungan antar frekuensi terjadinya risiko. Di sini ada kotak 1 sampai 4 untuk keterangannya. Yang pertama itu kotak 1 adalah untuk risiko yang tidak sering terjadi dan nilai kerugiannya itu rendah. Contoh itu risiko kehilangan pakaian di bagasi pesawat,
resiko jenis ini masih dapat diterima dan ditanggung oleh yang bersangkutan. Untuk kotak yang kedua yaitu jenis risiko yang tidak sering terjadi, namun untuk kerugiannya itu sangat tinggi. Contoh, pesawat terbang jatuh, rumah tinggal terbakar, kapal laut tenggelam, dan mobil mewah hilang. Untuk jenis resiko ini perlu dialihkan. Untuk yang kotak ketiga yaitu resiko yang sering terjadi dan nilai kerugiannya. Contohnya itu kendaraan bermotor lecet dan pencurian makanan ringan di toko retail. Untuk kotak yang terakhir, kotak keempat, di sini yaitu yang sering terjadi dan nilai kerugiannya yang besar. Contohnya itu resiko kredit macet dan sebagainya. Saya akan menjelaskan resiko yang dapat dialihkan atau diasuransikan. Yang pertama ada resiko murni. Termasuk resiko murni ini adalah resiko khusus, yaitu resiko kecelakaan, resiko kebanjiran, resiko meninggal dunia, dan resiko kebakaran. Yang kedua adalah akibat yang ditimbulkan dari resiko yang harus dapat dinilai atau dinilai dengan uang, seperti misalkan kerusakan dan lain sebagainya. Semua yang bisa dinilai dengan uang itu adalah akibat yang ditimbulkan dari resiko. Selanjutnya adalah risiko yang bersifat dalam jumlah banyak, yang bersifat sama dalam jumlah banyak agar bisa diprediksi peluang terjadinya risiko dan besar kerugiannya. Dan selanjutnya ada risiko terjadi secara kebetulan dan tidak direncanakan, seperti kecelakaan saat berkendara ataupun kemalingan dan lain sebagainya. Risiko yang terjadi dapat diperkirakan. Yang selanjutnya adalah risiko yang dapat diperkirakan dan dibuktikan kejadiannya, kehilangan sepeda motor atau mobil. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi dan polis asuransi. Dalam prinsip asuransi ada yang disebut dengan insurable interest atau keperluan dalam mengasuransikan. Jadi ini adalah hak seorang untuk mengasuransikan hukum mengakui adanya hubungan keuangan antara orang tersebut dengan objek pertanggungan. Contohnya kepemilikan dari suatu kontrak. Yang kedua adalah utmost good faith atau itikat baik, di mana masing-masing mempunyai hak dan berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai atau memberitahukan secara detail dan jelas atas semua fakta penting terkait dengan penutupan asuransi. Contohnya fakta yang menunjukkan bahwa risiko yang hendak dipertanggungjawabkan yang hendak dipertanggungkan tersebut lebih besar dari biasanya karena pengaruh faktor internal dan faktor eksternal risiko tersebut. Selanjutnya adalah indemnity atau ganti rugi, merupakan prinsip asuransi yang mengatur tentang pemberian ganti rugi kepada penanggung memberi ganti rugi berbentuk uang kepada tertanggung. Selanjutnya adalah proximate cause, yaitu penyebab utama yang menimbulkan rentetan kejadian dari suatu akibat. Contohnya saat berburu di hutan terkena serangan jantung dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah subrogation, merupakan prinsip ketika penanggung telah menyelesaikan ganti rugi kepada yang tertanggung. Maka otomatis penanggung yang memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dan atau kerusakan. Selanjutnya adalah kontributor, adalah prinsip ketika dua atau lebih perusahaan menanggung suatu objek pertanggungan yang sama. Terima kasih. Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, pasal 225 menyebutkan bahwa polis merupakan akta tertulis sebagai perjanjian asuransi yang memuat syarat, janji, dan kesepakatan yang menjadi patokan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis menjadi bukti tertulis mengenai perjanjian asuransi perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dijelaskan bahwa polis asuransi
adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi. Dibuat secara tertulis antara perusahaan asuransi dan tertanggung atau pemegang polis. Yang selanjutnya itu jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada pengelolaan dana. Pengelolaan dana ini dibagi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang kedua, tujuan operasional. Tujuan operasional ini pun dibagi dua. Yang pertama asuransi komersial, yang kedua asuransi sosial. Kemudian yang terakhir yaitu jenis asuransi. Jenis asuransi ini dibagi dua pula. Yang pertama asuransi jiwa dan yang kedua asuransi umum. Mekanisme penutupan. Yang pertama adalah SPPA atau surat permintaan penutupan asuransi. Yang kedua ada cover note, bukti penutupan sementara, dan yang ketiga polis atau sertifikat terbit setelah semua dokumen lengkap. Slide yang ke-10 yaitu terjadi kebakaran, banjir, bongkaran gempa, dan huru-hara. Lalu siapkan member card atau polis, asuransi, dan dokumen klaim. Laporkan klaim Anda melalui call center atau cabang terdekat. Asuransi akan melakukan penggantian dengan cara transfer melalui petugas yang akan survei ke tempat atau ke rumah Anda. Terima kasih. Oke, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.